Saya ajak kita untuk membahas satu tema tentang bahagia yang bertahan. Saudara, siapa yang hidupnya cita-citanya pengen bahagia? Tunjuk jari. Mau nggak? Mau bahagia atau mau susah? Nggak ada orang yang nggak pengen orang itu satupun di dunia ini pengen hidupnya susah. Ngapain kalau susah ya kan? Semuanya tuh pasti pengen bahagia. Nah, apa itu bahagia? Setiap orang itu punya ukuran masing-masing ketika kita itu mengatakan apakah itu yang disebut dengan kebahagiaan. Contoh nih, satu ya, contoh. Kayaknya nih aku bahagia kalau aku tuh punya uang yang banyak gitu. Mungkin ada yang punya pemikiran seperti itu. Kalau aku punya uang, aku bisa beli ini, bisa beli itu, aku bisa ke sana, aku bisa ke sini dan lain sebagainya. Nah, karena keinginannya itu, maka seorang kemudian gimana nih cari caranya supaya saya itu punya uang yang banyak dan aku bahagia gitu ya. Kemudian dia bekerja keras sekuat tenaga, tapi ketika uangnya itu sudah ada, bisa jadi mungkin kebahagiaan itu belum ada karena apa? Masih pengen ini dan pengen itu. Jadi stop belum kebahagiaannya tuh belum dirasakan, belum belum berhenti gitu ya. Dan kemudian bisa jadi ya seseorang tuh kemudian justru menjadi jatuh karena uang yang dia miliki. Dia kemudian hidupnya foya-foya, hidupnya itu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kemudian bisa jatuh, hancurlah hidupnya. Itu salah satu contoh. Ketika orang itu mengukur kebahagiaan dengan punya banyak uang. Ada satu contoh lagi, misalnya gini. Udah lama nih, kok aku berumah tangga belum dikasih anak. Coba kalau aku punya anak, pasti aku rasanya tuh bahagia banget. Nah, suatu saat Tuhan mengabulkan permintaannya, kemudian orang ini punya anak. Nah, tapi ketika punya anak, anaknya itu sangat disayangi sampai apapun yang dia minta itu diberikan. Terlalu dini misalnya memberikan gadget, ya. Padahal melalui gadget apapun bisa ditransfer. Anak-anak kita mudah sekali menyerap apapun yang diinformasikan melalui sosial media, gitu ya. Akhirnya kemudian anaknya itu susah dikasih tahu, susah diatur, bahkan kemudian melakukan sesuatu yang seperti dia lihat di sosial media itu. Nah, akhirnya orang tua ini kemudian merasa susah. Aduh, ternyata punya anak itu tidak mudah, ya. Jadi ukuran kebahagiaan manusia itu ternyata sampai di situ saja. Dan kebahagiaannya itu tidak apa sesuai tema tadi, tidak bertahan, hanya sebentar, hanya sekejap. Karena apa? Karena kebahagiaannya itu diukur dengan cara kita berpikir. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana konsep bahagia dari surga atau konsep bahagia dari Tuhan yang itu akhirnya akan terus bertahan. Nah, kita tahu ya segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang Tuhan ciptakan di bumi ini, semuanya itu nanti akan sirna. Semuanya itu nanti akan fana. Hanya Tuhanlah kekekalan. Dan siapapun yang ikut dengan Tuhan akan merasakan kekekalan. Kebahagiaan di dunia ini juga akan hancur. Kebahagiaan versinya atau konsepnya dunia ini ya nanti tidak akan kita rasakan. Tetapi hanya ada satu kebahagiaan yang adalah konsep Tuhan yang akan kita bawa sampai kekekalan ketika kita nanti sudah bersama dengan Bapa di surga. Nah, kita belajar ya dari Alkitab. Bagaimana sih konsep bahagia menurut Tuhan? Yuk dibuka yuk. Yakobus 1 ayat 25. Dibuka ya. Saya mohon teman-teman di gereja membacakan secara bersama-sama yang keras. Dah ketemu belum? Yakobus 1 ayat 25. Sudah?
Udah belum? Yakobus 1 ayat 25. Saya hitung ya, dibaca bersama-sama. Dua, tiga. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yang itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, ada amin. Amin. Ya, kita garis bawahi ya. Di paling belakang itu disebutkan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia itu siapa? Kita, manusia, umat Tuhan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahagia itu apa? Yaitu apa yang kita perbuat. Ya, saudara ya. Nah, apa yang diperbuat? Nah, tadi di dalam ayat dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, apa itu hukum yang sempurna? Hukum Tuhan. Ya, seperti bulan lalu kita belajar tentang Taurat Tuhan, hukum 10 yang diterima oleh Musa kemudian disampaikan kepada umat Israel. Nah, hukum Tuhan ya, tetapi barang siapa meneliti hukum Tuhan, hukum yang sempurna itu, hukum itu akan memerdekakan kamu. Ya, tidak sama dengan hukum dunia. Hukum dunia itu akan menjerat hidupmu. Tetapi hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan, akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu apa? Bertekunlah di dalamnya dan bukan hanya mendengar saja. Bagian ini jelas ya. Kita tuh tidak hanya mendengar firman. Untuk kita semua ya, untuk teman-teman yang di gereja saat ini yang sedang mendengar firman Tuhan, jangan sampai kita tuh hanya mendengar, tapi harus dilakukan, yaitu dari apa? Perbuatan kita. Dari perbuatan kita, kita akan mendapat yang disebut kebahagiaan yang bertahan. Sampai kapanpun, betapapun Bapak Ibu sekarang masih ada di tempat itu, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, bagaimana kebahagiaan itu bisa kita perbuat? Kalau bulan lalu kita sudah diajari bagaimana caranya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan belajar konsep kebahagiaan itu yang tertulis di dalam perjanjian baru dan itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Nanti setelah dari kita mendengarkan firman ini bisa dibaca lebih lengkap sendiri ya, digumuli sendiri, kemudian dirasa-rasakan sendiri, nanti dibaca khotbah di Bukit Matius 5, ucapan berbahagia. Tahu ya firman ini? Sering membaca nggak? Amin. Nah, di sana itu Yesus itu menjelaskan tentang apa itu berbahagia. Kemudian oleh gereja pada saat ini, ucapan Yesus tentang kebahagiaan itu disebut sebagai sabda bahagia. 8 sabda bahagia. Ada 8 hal yang Yesus ungkapkan dan ucapkan ketika Yesus itu berkhotbah di bukit. Saudara, saya tuh membayangkan gini ya, Tuhan Yesus itu waktu itu sering mengajak kalau orang banyak itu sudah berkerumun gitu ya, mengikuti Yesus, Yesus itu selalu pergi ke bukit, ke suatu bukit dan orangnya tuh ribuan gitu ya yang ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, saat ini seperti ini ya, kita itu bisa menggunakan mikrofon supaya suara kita yang mungkin tidak jelas itu bisa didengar ya. Tapi saya membayangkan waktu itu kan belum tentu ya, atau belum ada ya, belum diciptakan mikrofon ya. Tapi suara Yesus itu terdengar loh.
oleh ribuan orang. Nah, kenapa kita tahu ada ribuan orang? Ketika Yesus memberi makan orang banyak itu kan ada 5.000 itu pun laki-laki ya, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Nah, ribuan orang itu bisa mendengar Yesus. Artinya apa? Suaranya lantang pasti ya. Kenapa Yesus ada di bukit? Supaya suaranya itu bisa dibawa angin begitu ya. Semuanya tuh mendengarkan. Tapi kembali bahwa Yesus itu adalah yang berkuasa. Saat itu ketika di bukit, Yesus itu mengungkapkan kepada kita semua, siapa sih yang berbahagia? Ya, satu, saya merangkum ya, nanti dibaca sendiri. Yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa? Ketika kita miskin, kita itu kan nggak punya apa-apa ya. Kita menganalogikan itu dengan kehidupan kita ya. Kalau orang miskin itu kan nggak punya apa-apa. Punya sesuatu itu tuh terbatas gitu ya. Nah, ketika kita itu merasa miskin di hadapan Allah, artinya apa? Kita itu merasa tidak ada apa-apanya loh di hadapan Allah. Kita itu mau merendahkan diri di hadapan Allah. Kita itu jangan merasa, ah tanpa Tuhan aku bisa kok. Aku bekerja keras, pasti aku nanti dapat uang gitu ya. Tanpa Tuhan aku juga bisa jalan kok. Mana Tuhan nggak pernah datang kok kalau aku lagi ada masalah, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita merasa miskin di hadapan Allah, kita tuh nggak sombong, kita tuh mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka firman Tuhan dikatakan karena Dia yang empunya kerajaan Allah. Saudara, kalau kita itu merasa miskin di hadapan Allah, kita tuh punya kerajaan loh. Luar biasa ya. Ini tuh janji Tuhan Yesus loh. Bukan sekedar janji manusia yang kadang-kadang itu membuat kita itu merasa apa? Kecewa. Mungkin kita pernah ya dijanjiin sesuatu sama orang kemudian kita kecewa. Janji Yesus itu janji yang ya dan amin. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah karena kamu yang punya kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena engkau akan dihiburkan. Saudara, ketika kita berduka cita, banyak orang mengatakan gini, kenapa ya orang Kristen itu kalau ada kematian tuh malah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan gitu ya. Ya itu memang seperti itu. Tuhan itu inginkan seperti itu. Ketika kita itu berduka cita, ya berbahagia saja. Nggak usah marah-marah, nggak usah kecewa gitu ya. Ketika kita berduka cita, ya udah mengucap syukur saja. Karena apa? Tuhan akan menghiburkan pada saat yang Tuhan tentukan. Kemudian yang ketiga, berbahagialah engkau yang lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Mudah dibentuk, tidak keras kepala, tidak mau menang karepe dhewe gitu ya. Tidak merasa aku tuh paling mampu. Lemah lembut itu seperti tanah liat, mudah dibentuk, mudah diajari, mudah dinasehati, tidak mudah komplain, tidak mudah merasa tidak puas. Ya, ketika kita lemah lembut, Tuhan menjanjikan apa? Karena engkau akan memiliki bumi. Wow, nggak saudara-saudara? Memiliki bumi itu artinya apa? Semua berkat itu ya, semua berkat yang diinginkan manusia itu akan menjadi milik kita. Kalau apa? Kalau kita mau lemah lembut, mau nurut, mau diajari, mau dinasehati, tidak pakai pikir sendiri, tidak pakai otak sendiri, ya. Kemudian Yesus mengatakan apa? Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Apa? Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Firman. Nggak ada kebenaran lain di dunia kecuali firman Tuhan. Ya, kalau kita tuh lapar dan haus terus ya dengan firman Tuhan, bukan hanya berkutat dengan masalah kita. Tuhan menjanjikan apa? Kita akan dipuaskan. Ya, tadi sudah memiliki bumi. Kita sudah ya tadi di atas sudah punya kerajaan Allah. Kita dihibur terus, kita memiliki bumi. Nah, ini kita dipuaskan. Kemudian ada lagi, siapa yang berbahagia?
orang yang murah hati. Karena apa? Akan memperoleh kemurahan dari Allah. Saudara, tidak banyak ya orang itu mau bermurah hati. Eh, Ketika orang mau bermurah hati, itu kadang-kadang ada eh, alasannya gitu ya. Ah, aku mau bantu supaya saya dapat ini. Atau bahkan gini, Tuhan, aku mau nabur banyak nih Tuhan untuk kegiatan pelayanan gitu. Mulia ya, apa namanya tujuannya mulia supaya aku tuh makin diberkati. Nah, gitu ya. Jadi bahkan dengan Tuhan tuh kita kadang-kadang mungkin begitu ya. Tuhan, aku melakukan ini biar aku dapat balasan yang ini gitu. Murah hati itu apa? Murah hati itu ya kita melakukan segala sesuatu itu ya dengan tulus ikhlas, tidak dibuat-buat karena kita memberikan dengan rasa belas kasihan gitu ya. Dan banyak orang yang Tuhan hadapkan dalam kehidupan kita itu untuk kita itu mempraktekkan apa yang disebut dengan murah hati. Murah hati itu nggak hanya ngasih barang atau benda. Ketika kita itu mengasihi seseorang di dekat kita itu dengan tulus, mau mendengar orang yang sedang punya masalah itu dengan tulus, itu kita sudah murah hati, Bapak, Bapak Ibu, jemaat semuanya ya. Jadi murah hati itu jangan diukur hanya dengan masalah nominal. No, kita tidak hanya mengukur dengan seperti itu. Hitung-hitungan surga itu tidak masalah, tidak hanya masalah urusan matematika ya. Rugi dan untung itu tidak. Dan Tuhan melihat hati, kemurahan hati kita itu dilihat langsung oleh surga dan oleh Tuhan. Kemudian Yesus juga mengatakan, siapa yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Suci hatinya itu artinya apa? Hatinya itu bersih, murni, tidak ada kepura-puraan yang di hati ini sama apa yang kita perbuat, apa yang tampak dari sesama kita itu sama. Suci hati itu tidak munafik. Kita ngomong firman, tapi kita tidak lakukan itu nggak suci hatinya. Ya. Dan apa janji Tuhan ketika suci hatinya? Tuhan mengatakan di dalam ayat selanjutnya di Matius 5 ini, ketika kita tuh suci hatinya, kita itu akan melihat Allah. Ada amin? Siapa yang mau melihat Allah? Ada yang mau melihat Allah? Oh nanti toh Bu, melihatnya tuh nanti di surga. Oh enggak, jangan salah ya. Kita bisa melihat Allah tuh kapanpun. Selama kita masih ada di dunia, ketika kita baca firman ya saudara, ketika firman Tuhan ini kita baca, kita kulik, itu tuh kita bisa melihat Allah. Kita tuh bisa menggambarkan, oh Allah tuh seperti itu gitu ya. Dan Tuhan itu berkenan untuk dilihat. Ingat nggak ceritanya Musa? Ketika Musa itu mau menerima hukum Tuhan. Musa kan disuruh ke atas bukit ya sama Tuhan. Musa tuh penasaran Tuhan tuh seperti apa gitu-gitu kan. Tuhan itu melarang, nggak boleh kamu melihat aku, kamu harus apa ya membelakangi gitu ya. Jadi Musa hanya melihat sinarnya saja. Karena Tuhan mengatakan ketika engkau melihat aku, engkau akan mati. Nah, betapa apa? Betapa Tuhan itu sangat mulia dan sangat agung. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau suci hatinya, engkau akan melihat Allah. Artinya apa? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita akan mendapatkan itu. Kalau kita tidak mendapatkan itu, ya kita tidak akan bisa melihat Allah. Yang selanjutnya, Yesus mengatakan, siapa yang membawa damai, dia juga disebut orang yang berbahagia. Ya, berbahagia atau siapa? Orang-orang yang membawa damai. Karena apa? Karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Ya, siapa sih yang nggak mau disebut anak-anak Allah? Siapa yang nggak mau? Masih mau ya? Nggak mungkin kan kita, aku cita-citanya mau disebut anak-anak setan gitu kan ya enggak ya. Kita tuh pasti senang kalau disebut anak-anak Allah gitu ya. Siapa itu yang berbahagia? Ya kalau kita tuh membawa damai, bukan sebaliknya kita justru membawa
kerusuhan, kerusakan, orang jadi nggak damai atau bertemu dengan kita gitu ya. Orang rasanya itu males, ketemu mukanya aja udah males. Tapi berbeda ketika kita itu membawa damai. Kita udah dari jauh aja orang itu udah adem lihat kita. Karena apa? Hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, ketika kita itu membawa damai, Yesus mengatakan engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang terakhir, ini yang ditekankan oleh Yesus. Yang berbahagia adalah jika engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Kebenaran itu apa tadi? Firman. Nah, ketika hidup kita teraniaya oleh karena firman loh ya, bukan karena tingkah laku kita yang melawan firman ya. Ini sekali lagi ditekankan, ketika kita itu dianiaya oleh karena kita itu melakukan kebenaran karena firman, maka engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara, bagian yang pertama ini ya, dari mulai Yakobus 1 ayat 25 tadi, ketika hukum Tuhan yang memerdekakan hidup kita itu sudah nyata melalui perbuatan kita, ya, itu artinya bahagia yang bertahan itu akan tetap kita genggam di dalam kehidupan kita sampai kekekalan. Jadi nggak cuma ngomong doang, nggak cuma dengerin doang, tapi kita melakukan yang disebut dengan hukum Tuhan atau firman Tuhan. Nah, bagaimana konsep Tuhan tentang kebahagiaan yang selanjutnya? Yuk dibuka yuk. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Dibaca bersama-sama lagi ya. Saya beri waktu untuk kita semua mencari. Ayub 5 ayat 17. Sudah ketemu? Saya hitung ya. Dua, tiga. Sesungguhnya manusia yang berhak sebagai kejahatan yang maha kuasa. Ya, ada dua kata kunci penting dari ayat ini. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara, konsep dari firman Tuhan tentang kebahagiaan yang kedua adalah apa? Yang berbahagia manusia yang ditegur Allah. Nah, firman ini ditujukan kepada siapa? Kepada Ayub ya. Nah, Ayub itu siapa? Ayub itu orang yang sangat saleh, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang tidak ada istilahnya Tuhan itu sangat membanggakan Ayub ya. Bahkan Tuhan itu mengizinkan iblis sana kamu kalau mau menguji dia. Dia itu hambaku yang setia. Tapi jangan sampai engkau mencabut nyawanya. Karena apa? Allah itu begitu sayangnya kepada Ayub, begitu kasihnya kepada Ayub, sehingga Ayub itu mendapatkan banyak hal yang Tuhan berikan. Tapi di bagian ini, Tuhan itu mengajari kepada kita ini tentang apa yang dialami oleh Ayub. Pada waktu itu, Ayub itu ditegur Allah. Ya, ketika dia mengalami ujian yang dilontarkan oleh iblis dan diizinkan oleh Tuhan, Ayub itu sempat hatinya itu hampir jatuh ya, hampir dia tuh jatuh tidak dalam posisi sebagai uh, kesayangannya Allah. Dia hampir terintimidasi oleh iblis. Nah, dari bagian ini saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang ditegur. Dan dari sini kita melihat bahwa itu adalah sebuah didikan. Ketika Tuhan itu menegur Ayub, ya, itu adalah sebuah didikan. Dan Tuhan itu mengizinkan masalah-masalah itu terjadi di dalam hidup manusia supaya apa? Supaya kita itu teruji. Apakah didikan yang Tuhan
berikan kepada kita itu teruji, kita itu menjadi lulus ujian seperti Ayub. Kalau Ayub tuh nggak lulus ujian, dia tuh udah dimangsa iblis. Dia tuh akan jatuh dalam kematian yang kekal. Tapi saat itu, walaupun dia ditinggalkan istrinya, sahabat-sahabat yang mengejek dia, anak-anaknya mati, semuanya hartanya habis, semuanya yang punya dia tuh sudah habis semuanya. Tapi dia tuh masih bertahan. Dia itu masih bertahan dalam didikannya Tuhan. Nah, saudara, ketika kita itu ingin mengalami kebahagiaan di dunia ini, bukan berarti itu kita tidak ada masalah. Masalah itu akan tetap ada selama kita itu hidup di muka bumi ini. Dan justru dengan adanya masalah itu, Tuhan itu ingin melihat bagaimana respon kita ketika kita itu mengalami masalah, atau malah kita tuh mendablek tambah melakukan sesuatu yang tidak Tuhan inginkan atau Tuhan kendaki, atau kita itu belajar dari masalah yang kita alami itu supaya kita tuh menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi tidak ada satupun orang itu tidak punya masalah. Semuanya tuh misal mungkin kita gini, Bu, masalah saya itu kan berat, Bu. Masalah saya itu tidak dialami oleh orang lain. Ya memang manusia itu masalahnya tidak sama. Tapi apa janji dari firman Tuhan? Tuhan tuh akan memberikan pencobaan-pencobaan itu yang tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita tuh masih berdiri ya, kita masih ada. Artinya apa? Kita tuh masih diberi kekuatan. Tinggal kita itu masih mau mengupgrade nggak iman kita. Supaya kita itu semakin terpaut dengan Tuhan. Dan kita itu benar-benar menempatkan firman itu di garda terdepan. Dan bukan masalah kita. Nah, saudara, ketika seseorang itu, ini contoh tadi ya yang di depan itu ya, ketika seseorang itu hanya ingin berburu uang, kekayaan, supaya dia itu bahagia, itu belum tentu bahagia. Contohnya gini ya, bahkan mungkin sesuatu yang duniawi yang merupakan menurut kita sesuatu yang membahagiakan itu justru akan menjerumuskan kita, membuat kita itu menjadi jatuh. Contohnya ya, ketika orang ingin punya uang banyak, uangnya itu diinvestasikan gitu ya. Saya bukan ingin mengatakan investasi salah atau benar, tapi ini sebuah contoh ya. Uangnya diinvestasikan supaya berlipat-lipat kali ganda. Nah, suatu saat ternyata produk investasinya ini bangkrut atau membohongi, eh, membohongi nasabahnya. Uangnya diambil semua. Ada ya contoh ya. Saya melihat di berita itu ada seorang ibu yang sampai depresi, histeris, bahkan menjadi setengah gila gitu ya, karena uangnya itu diambil oleh pihak investor yang mengelola investasi ini. Saudara, ini salah satu contoh ya, ketika kita itu fokusnya hanya masalah dunia, ya, nanti kita akan terjerumus. Makanya kalau kebahagiaan itu konsepnya masih konsep dunia, ya kita akan kecewa. Tapi kalau konsep bahagianya itu konsep Tuhan, ya kita akan benar-benar mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika Ayub itu dikasih masalah dan dia itu bisa melepaskan diri dari masalah itu, dia bertahan ya. Dia mengalami kebahagiaan. Tuhan menggantikan lipat kali ganda. Dia punya istri lagi, dia diberkati anak yang lebih banyak lagi, harta bendanya lebih banyak lagi, dan dia menjadi berkat lebih banyak lagi untuk sesama manusia. Itulah pekerjaan Tuhan. Ketika kita itu mengukur kebahagiaan dari konsep Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, nah, ada tiga hal ya yang saya utarakan tentang konsep bahagia menurut Tuhan. Yang ketiga ada di Mazmur 1 ayat 1. Yuk dibuka yuk. Mazmur 1 ayat 1. Kalau bulan lalu kita belajarnya Mazmur 119 ayat 1 ya. Siapa yang berbahagia itu kan yang melakukan Taurat Tuhan gitu ya. Nah, ini Mazmur 1 ayat 1. Raja Daud bahkan di awal eh, tulisannya itu yang disebutkan di sini adalah tentang kebahagiaan. Sudah ketemu?
Dibaca bersama ya. Eh, Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat fasik dan tidak berdiri di jalan orang dosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yes. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, ketika Anda punya masalah, Anda datang kemana? Ayo, ada yang mau jawab? Tuhan, Jujur? Wow, kepada Tuhan, keren ya Pak Ari ya. Eh, saudara, tapi banyak loh di dunia ini ketika kita itu punya masalah itu lupa dulu sama Tuhan, di skip dulu Tuhannya. Ah, percaya ah, aku tahu Tuhan tuh pasti tahu gitu. Kadang-kadang gitu, enggak sih? Tuhan tuh pasti tahu kok aku punya masalah. Buktinya aku didiemin aja, nggak ada nggak ada solusi. Mungkin seperti itu ya. Tuhan tuh sebenarnya udah tahu kenapa kok diem aja gitu ya. Makanya kemudian cari cari jalan keluar yang nampak, yang terlihat jelas. Dan tidak sedikit ya, ketika orang itu punya masalah, udah datang ke paranormal. Mohon maaf ini, mungkin ada yang melakukan, datang ke orang pintar, datang ke dukun, datang kemana? Ke orang fasik. Mazmur ini mengatakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Tahu nggak? Orang fasik itu siapa? Orang fasik itu orang yang belum bertobat. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang hidup hanya dengan pemikirannya sendiri. Itu disebut orang fasik. Ya, tidak hanya secara ekstrim disebut dia datang ke dukun paranormal dan sejenisnya itu, tapi ketika kita itu punya masalah, kita datang ke orang yang salah, yaitu orang yang belum bertobat. Ketika kita punya masalah, datang ke orang yang salah, ya kita tidak akan bahagia tapi akan celaka. Karena apa? Kita mengambil jalan sendiri. Kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan berikutnya pemazmur mengatakan yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Jangan sampai kita itu berada di komunitas orang-orang yang berdosa. Berdosa artinya orang-orang yang tidak mau menurut apa yang Tuhan katakan. Kalau tadi orang fasik itu orang yang belum bertobat. Kalau yang berikutnya jangan berdiri di antara orang berdosa. Kita semua pasti berdosa, iya, kita semua berdosa. Tapi ketika berdosa dan kita tuh mau bertobat, ya, nah itu bedanya. Orang yang disebut pengikut Tuhan atau bukan. Nah, saudara, ketika kita itu masih berdiri di sekeliling orang-orang yang berdosa, artinya gini, jangan mau kembali ke komunitas yang sama, yang menjerumuskan hidupmu. Saya tidak tahu satu persatu masalah jemaat yang ada di gereja ya. Masalahnya kenapa kemudian sampai masuk situ dan sebagainya. Tapi pastinya semua paham waktu itu berada di posisi mana. Nah, jangan sampai ya ini ya terjadi. Ketika Anda nanti itu sudah pulang, kembali lagi ke komunitas yang sama, sementara saudara itu secara iman itu belum kuat.
ya pasti kembali ke terjerumus. Sedih ya kami kalau mendengar lagi melayani di mana gitu, oh kok baru keluar sebentar masuk lagi, baru sebentar keluar kok masuk lagi. Karena apa? Dia kembali ke komunitas yang sama, tapi dia itu belum bisa menjadi garam atau terang, tapi justru ikut melebur di dalamnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang berbagi adalah siapa? Yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Kita itu nggak duduk bersama-sama untuk gosip. Jangan sampai kita tuh duduk bersama-sama untuk membicarakan keburukan orang. Jangan sampai ketika kita bersama-sama duduk itu untuk ngoncei, istilahnya orang Jawa, menghakimi orang. Dia tuh begini, dia tuh begini, gini-gini. Ya, sebaliknya ketika kita dalam duduk bersama gitu tuh kita tuh membicarakannya ya sesuatu yang Tuhan inginkan. Bahasannya itu bahasan tentang firman Tuhan. Saudara, pemazmur ini hendak mengajak kepada kita, kita itu sebagai ciptaan yang baru, ya, yang lama ya, sudah eh, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pemazmur ini hendak mengajak kepada kita, jangan kita itu kembali ke manusia lama kita, karena kita sudah ciptaan yang baru. Jadi jangan kita itu kemudian kembali ke masa lalu itu lagi. Kita harus hidup bersama dengan firman, bersama dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita disebut sebagai orang-orang yang berbagi. Nah, saudara, mau nggak kita itu mengalami bahagia yang bertahan? Siapa Mau. yang mau? Jangan sampai kebahagiaannya itu kebahagiaan semu ya. Kebahagiaan yang semu tuh nggak enak. Itu tuh kita hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura bahagia itu nggak enak ya. Pura-pura itu sesuatu yang nggak jelas. Bahkan di dalam kitab Wahyu sesuatu yang semu itu akan dimuntahkan ya. Tuhan itu nggak ingin kita itu pura-pura. Kalau kita itu mau bahagia ya bahagia yang bertahan, bukan bahagia yang pura-pura. Makanya lakukan apa? Firman. Tadi ya, jadi ketika kita ingin bahagia kita bertahan, satu, apa tadi? Tidak hanya mendengar tapi melakukan. Tuhan Yesus sudah memaparkan caranya bagaimana. Ada 8 sabda kebahagiaan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Izinkan Tuhan itu menegur kita. Ya, kita harus mengizinkan. Kita jangan bandel. Kita tuh jangan bebal gitu ya. Kita sudah tahu bahwa sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, tapi kita masih melanggar. Itu namanya bebal. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menegur kita, ya diizinkan. Iya, terima kasih Tuhan, Engkau telah menegur aku. Makanya Tuhan izinkan kita tuh punya masalah. Karena kadang masalah itu yang menguji kita sampai sejauh mana kita itu bersandar penuh kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Pemasmur mengatakan apa? Jangan sampai kita itu kembali ke dalam kehidupan yang lama. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang lama lagi. Karena apa? Kita itu adalah ciptaan baru. Sehingga kita melakukan segala sesuatunya seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudara, dari apa yang sudah Tuhan paparkan melalui firman-Nya ini, mari kita bagikan itu pada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita menjadi sumber kebahagiaan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita menjadikan hidup kita itu selalu ada Tuhan gitu ya. Selalu ada hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, kebahagiaan itu akan terpancar. Dan kebahagiaan itu bisa menular, bisa ditransfer ya. Ketika kita bahagia, orang melihat kita bahagia, orang yang melihat kita akan bahagia. Kemudian orang lain yang melihat orang yang
melihat kita bahagia itu juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi berlaku juga sebaliknya. Kalau kita itu suka marah-marah, ya misalnya nih, saya lagi marah banget nih. Kita diajak ngomong, kita kemudian ngomongnya nyolot gitu ya, jelek. Orang yang mendengarkan pasti nggak enak hati. Nah, orang yang nggak enak hati ini, ketika kemudian ditegur orang lain, dia rasanya masih nggak enak hati, mungkin ngomongnya juga nggak enak. Nah, itu namanya spirit. Mari kita tularkan spirit yang positif, kebaikan seperti yang Tuhan mau. Kalau spirit yang kita transfer itu kebahagiaan, ya semuanya akan bahagia. Bumi ini tidak akan terjadi yang namanya carut marut. Nah, saudara, hidup kita itu semakin tidak mudah, ya. Bahkan di luar sana peperangan itu masih terjadi di timur tengah sana ya. Israel, Lebanon, Suriah, Iran, semuanya itu sekarang sedang saling serang dengan rudal. Nah, suami saya cerita, ini dia kan kerja di Arab ya, jadi dia tuh cerita kalau eh, malam gitu, malam hari ketika dia tuh di tengah-tengah, lagi di tengah-tengah laut gitu, dia sering melihat rudalnya itu saling seliweran gitu ya. Saya bilang gini, ah, ngeri ya mas, ya ngeri, muka-muka salah sasaran kayak gitu. Terus saya gitu ya udahlah, bawa dalam doa dimanapun kamu berada dan keadaannya apapun gitu ya. Terus secara dunia itu dunia ini tuh sedang tidak baik-baik saja dan semakin sulit, secara ekonomi juga semakin sulit. Kehidupan sosial itu juga semakin sulit. Eh, apa namanya, tantangan untuk kita tuh mendidik anak-anak itu juga tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Bahkan tadi malam ketika kami persekutuan di rumah kami ya, seorang oma itu bersaksi begini, saya itu anaknya 12. Saya itu dulu ngajari anak saya itu mudah banget. Banyak yang nurut, sehingga kemudian ini bisa melakukan ini, yang itu bisa melakukan itu, dia bisa menolong adiknya dan tidak banyak komplain. Tetapi saya melihat anak saya itu sekarang punya anak satu saja itu susahnya setengah mati. Maksud saya, dunia itu sedang tidak mudah. Nah, kita yang saat ini masih ada dan kita itu sudah setiap saat itu diberi firman ya, kita diberi firman ini, saatnya kita tuh menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya apa? Dunia yang semakin sulit ini menjadi terasa ringan kalau kita tuh keberadaan kita itu memberkati ya. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar gitu tidak, tetapi melalui tingkah laku perbuatan kita, mulut kita, melalui kata-kata kita, ucapan kita, lakukanlah itu yang memberkati sehingga orang mengalami kebahagiaan melalui kehadiran kita ya. Eh, saya berharap kita semua mau mengamini apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini supaya apa, konsep kebahagiaan Tuhan itu nyata dialami oleh setiap orang yang ada di hidup kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini firman-Mu sudah kami terima ya Tuhan. Terima kasih untuk saluran yang baik yang sudah Engkau berikan sehingga jemaat-Mu boleh menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau tentu saja menginginkan hidup kami itu mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang akan tetap bertahan di dalam kehidupan kami. Namun kami manusia masih seringkali mengandalkan kekuatan kami sehingga rasa bahagia yang sudah Engkau berikan kepada kami kadang-kadang itu menjadi terlepas. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk meraih kebahagiaan itu dengan sepenuhnya supaya tetap bertahan di dalam kehidupan kami. Ajari kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi para pelaku firman-Mu. Ajari kami untuk mau menerima setiap teguran-teguran, didikan-didikan yang Tuhan berikan kepada kami melalui setiap masalah di dalam kehidupan kami. Ajari juga kami ya Tuhan untuk tetap bersandar kepada Engkau dan bukan bersandar kepada manusia ketika kami mengalami setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk terus mau menerima firman-Mu itu dengan
sukacita di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mentransfer setiap firman-Mu itu kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun kiranya ada dosa ketika kami mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk semangat bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita buka hati kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan juga anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha ketika Tuhan kembali menjemput kita dalam kekekalan. Amin. 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 Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan